warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Yogi Pratama, Robi Saputra, Sri Evita. Di sini izinkan kami memberikan sedikit gambaran mengenai materi tentang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Yang dimana tugas ini ditujukan untuk matkul manajemen pemasaran. Langsung saja di sini akan kami bahas poin yang pertama. Poin yang pertama itu berkaitan dengan nilai, kepuasan, dan loyalitas. Yang pertama, nilai. Hubungan antara yang dirasakan oleh konsumen dengan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Yang kedua, kepuasan. Perasaan senang, bisa juga kecewa, seseorang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. Yang ketiga yaitu loyalitas. Menurut Amin Wijaya, dia itu berpandangan tentang pelanggan pada suatu merek, pabrikan, pemberi jasa, bisa juga tanggapan yang baik seperti pembelian uang. Nah, ini gambarannya. Nilai saat ini ditambah nilai masa depan itu sama dengan nilai pelanggan. Contoh diagram ada contoh diagram organisasi tradisional dan contoh diagram organisasi tradisional. Yang kiri ini pelanggan, yang paling bawah, yang samping kanan ini pelanggan yang diutamain, pelanggan yang paling teratas. Selain dari diagram, di sini juga ada nilai persepsi pelanggan. Yang pertama, nilai persepsi pelanggan. Selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Yang kedua, total manfaat pelanggan. Nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, bisa juga fungsional dan psikologis, dan diharapkan pelanggan dari suatu penawaran produk, jasa, personal, dan citra. Yang ketiga, total biaya pelanggan. Total biaya yang dipersepsikan, yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Ini cara menerapkan konsepnya. Yang pertama, mengetahui dulu nilainya. Kedua, kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Ketahanan, loyalitas. Di loyalitas ini ada 3 item. Yang pertama, pembelian ulang, rekomendasian, peningkatan proporsi pembelajaran. Yang selanjutnya itu menerapkan konsep nilai. Gimana sih cara kita untuk menerapkan konsep nilai? Nah, di sini ada 5 tips. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan. Yang kedua, menilai arti pentingnya kuantitatif. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Yang keempat, ini kita harus mempelajari bagaimana sih pelanggan pada segmen tertentu, menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaatnya. Yang kelima, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu, gitu ya. Ini pilihan dan implikasinya. Implikasinya, pembeli mungkin diperintahkan membeli pada harga terendah. Bisa juga pembeli akan mundur sebelum perusahaan menyadari bahwa traktor K lebih mahal untuk dioperasikan. Yang persepsi terakhir, bisa juga pembeli menikmati persahabatan jangka panjang dengan Wiraniaga Komatsu. Yang selanjutnya yaitu mengenai menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi, yaitu ada 3 item ya. Yang pertama, loyalitas, proporsi nilai. 3, sistem penghantaran nilai. Untuk loyalitas ini itu
membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan bisa beralih. Yang kedua, promosi nilai. Pernyataan tentang pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dari penawaran pasar, perusahaan, dan dari hubungan mereka dengan pemasok. Yang ketiga, sistem pengantaran nilai, yaitu mencakup atau meliputi semua pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Ada juga total kepuasan pelanggan. Total kepuasan pelanggan yang pertama berkaitan dengan kepuasan adalah suatu perasaan bisa senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresentasikan produk terhadap ekspektasi mereka. Yang kedua yaitu ekspektasi tertinggi. Ekspektasi terlalu tinggi otomatis kalau tidak sesuai pelanggan akan merasa kecewa. Yang ketiga, ekspektasi terlalu rendah. Perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Dan yang sebelah sini kita mengamati kepuasan. Gimana sih caranya kita mengamati? Di sini ada teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara kita survei dengan cara survei berskala, dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelanggan untuk mengukur. Mengukur itu memberikan bandingan pembelian kembali dan kemungkinan bisa juga ketersediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh mengamati kepuasan. Teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan. Mengamati kepuasan. Teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Pengaruh kepuasan pelanggan. Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Dewasa ini perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya. Keluhan pelanggan. Sebuah studi ketidakpuasan pelanggan memperlihatkan bahwa pelanggan yang tidak puas dengan pembelian suatu produk 25%, hanya 5% yang menyampaikan keluhan. Prosedur yang membantu keluhan pelanggan. 1. Membuka hotline gratis 7 hari 24 jam lewat telepon, fax, atau email untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. 2. Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. 3. Menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan. Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Perusahaan yang memuaskan bagi sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas. Tetapi kita juga membedakan antara kesesuaian kualitas dan kinerja kualitas. Pengaruh kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah 3 hal yang terkait erat. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga lebih tinggi dan memaksimalkan nilai seumur hidup. Profitabilitas pelanggan. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan
aliran pendapat yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Portofolio pelanggan. Untuk mengelola portofolio pelanggan yang terdiri dari beberapa kelompok pelanggan yang didefinisikan berdasarkan loyalitas, profitabilitas, dan faktor lain, salah satu perspektifnya adalah bahwa portofolio perusahaan terdiri dari kombinasi rekan, teman, dan mitra yang terus berubah. Tiga jenis pelanggan ini mempunyai kebutuhan produk, kegiatan pembelian, penjualan, dan aktivitas pelayanan serta profitabilitas pelanggan. Produk yang menguntungkan, produk yang tidak menguntungkan, produk yang sangat tidak menguntungkan. Manajemen hubungan pelanggan. 1. Pemasaran satu-satu, mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda. 2. Diferensiasikan pelanggan berdasarkan 1. Kebutuhan mereka, dan 2. Nilai mereka untuk perusahaan Anda. 3. Berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang kebutuhan perorangan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat. Meningkatkan nilai basis pelanggan. 1. Mengurangi tingkat keberhasilan pelanggan. 2. Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. 3. Meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet, penjualan silang, dan penjualan ke atas. 2. Membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka. Mengurangi keberalihan. Yang pertama, mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Yang kedua, membedakan tingkat erosi pelanggan yang mengidentifikasikan pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, membandingkan tingkat laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. Dinamika retensi. 1. Mengakuisisi pelanggan baru dapat menelan biaya 5 kali lipat lebih besar daripada memuaskan dan mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, rata-rata perusahaan kehilangan 10% pelanggannya setiap tahun. Yang ketiga, mengurangi 5% dalam tingkat keberalihan pelanggan dapat meningkatkan laba sebesar 25% sampai 85% tergantung pada apa industrinya. Yang keempat, tingkat laba pelanggan cenderung meningkat sepanjang umur pelanggan yang dipertahankan akibat adanya peningkatan pembelian, retensi, dan premi harga serta berkurangnya biaya operasi untuk melayani. Membangun loyalitas. Untuk menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar, dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Selanjutnya, interaksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungannya pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik dari lini depan. Mengembangkan program loyalitas. 2 program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah besar. Program keanggotaan klub bisa terbuka bagi semua orang yang membeli produk atau jasa, atau hanya terbatas bagi kelompok yang berminat atau yang mereka bersedia membayar sejumlah kecil iuran. Selanjutnya, mempersonalisasikan pemasaran. Institusi mungkin tidak mengenal nama pelanggan, tetapi perusahaan harus mengenal nama kliennya. Pelanggan dilayani sebagai bagian dari masa atau bagian dari segmen yang lebih besar. Klien dilayani berdasarkan basis perorangan. Pelanggan dilayani oleh semua orang yang kebetulan bertugas. Klien dilayani oleh profesional yang ditugaskan untuk mereka.
menciptakan ikatan institusional, yaitu perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. Pelanggan tidak perlu terbujuk untuk beralih ke pemasok lain jika peralihan itu melibatkan biaya modal tinggi, biaya riset tinggi, atau hilangnya diskon pelanggan setia. Memenangkan kembali. Tanpa melihat sifat kategori atau seberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita tidak dapat mencegah beberapa pelanggan tidak aktif dan keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi memenangkan kembali. Kuncinya adalah menganalisis penyebab keberalihan pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang, serta hanya berusaha memenangkan kembali mereka yang mempunyai potensi laba kuat. Selanjutnya, database pelanggan dan pemasaran database. Mengenai gudang data dan pengalihan data, yang pertama mengidentifikasi prospek, yang kedua menentukan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran, yang ketiga memperdalam loyalitas pelanggan, yang keempat mengaktifkan kembali pembelian, yang kelima menghindari kesalahan pelanggan serius. Lalu mengenai kelemahan pemasaran database dan CRM. Yang pertama mengimplementasikan CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga mengasumsikan bahwa semakin banyak teknologi CRM berarti semakin baik. Yang keempat mengintai bukan membujuk pelanggan. Selanjutnya, apa sih itu CRM atau Customer Relationship Management? Pengertian CRM adalah integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Melalui CRM inilah Anda bisa mengetahui informasi paling update seputar pelanggan, melalui dari keluhan, permintaan produk, dan jenis servis yang perlu ditingkatkan. Untuk beberapa divisi, informasi dari CRM sangatlah penting, di mana Anda bisa melihat permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan hingga tren yang sedang digemari saat ini. Banyak sekali perusahaan yang berusaha aktif di media sosial agar mereka bisa lebih dekat dengan pelanggannya. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa pelanggan mendefinisikan perusahaan di sosial media itu memuaskan atau sebaliknya. Bentuk CRM ini secara tradisional berupa customer service yang dihubungkan via telepon, tapi sekarang sudah dalam bentuk software yang juga bisa terkoneksi dengan sosial media, sehingga lebih mudah dan tidak perlu kehilangan track, bahkan fungsinya lebih fleksibel. Pengertian CRM menurut para ahli Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia berarti manajemen hubungan pelanggan. Beberapa ahli ilmu manajemen juga menjelaskan mengenai manajemen hubungan pelanggan. Di antaranya adalah Kalakota dan Robinson. Menurut Kalakota dan Robinson, pengertian CRM adalah integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan